Jadi di dalam Islam itu kalau orang bisa mendidik amarahnya, maka dia akan punya sifat yang mulia yang bernama berani. Asyaja'ah. Asyaja'ah. Berani. Ini penting tidak berani? Kita mau pergi belajar ke Hadramaut, kita nggak kenal orang-orang sana, butuh keberanian. Kita mau ceramah di sini, mau ceramah, walaupun sudah belajar, tapi nggak punya keberanian. Oh, getar tangannya begini. Alaikum warahmatullahi. Nggak berani. Ini sholawatan, gini ya. Kalau sudah latihan, setahun latihan, giliran maju nggak punya keberanian, nggak bisa pukul itu dia punya rebana itu. Gemetaran tangannya, pegang mic begini. Allah, nggak jelas suaranya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, keberanian. Kalau dia tidak dididik dengan baik, maka manusia akan memiliki sifat yang namanya al-jabbar, pengecut. Berarti hilang amarah dari diri. Kemudian yang terakhir itu adalah dikatakan quwwatus syahwat, potensi syahwat. Potensi syahwat. Jadi syahwat itu tidak sepenuhnya buruk. Karena syahwat ini menurut Imam Al-Ghazali harus ada pada manusia. Kalau tidak ada pada manusia syahwat ini, maka kehidupannya akan statis, tidak ada perubahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini di Jepang itu sekolah SMP tutup selalu. Kebanyakan sekolah SMP hari ini tutup. Bahasanya apa? Resesi. Sekolah SMP tutup, Tuan Guru. Kenapa alasannya? Karena sudah tidak ada anak yang usia SMP. Tidak ada anak SMP usia berapa berarti? Usia 11 sampai 15 tahun. Itu hari ini di Jepang tidak ada. Maka sekolah SMP tutup karena tidak ada murid, tidak ada siswa. Bukan karena orang tidak mau sekolah. Apa alasannya? Syahwatnya itu ada pada tingkatan tafrid. Tidak ada syahwat. Jabbar, pengecut, tidak berani nikah. Orang Jepang itu tidak berani nikah. Ya, mereka takut punya anak. Kalau orang juri lah bilang gitu, bina doang. Bina terus pabrik anak. Betul ya? Di Jepang punya anak takut, menikah takut. Akhirnya generasi yang qaridun al-akhlaq, generasi itu menurun. Manusia semakin sedikit. Maka jemaah dirahmati oleh Allah SWT, ini penting. Jadi syahwat ini kalau dikelola dengan baik, maka akan muncul satu sifat yang namanya ada iffah. Iffah, manusia akan menjaga kesuciannya. Nah, ini penting kita catat. Tapi kalau dia terlalu banyak juga tidak baik. Syahwat yang berlebihan pasti manusia hancur. Baik, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga karakter ini, ketiga akhlak ini, kalau dia dikumpulkan jadi satu, itulah dia disebut sebagai manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna karena dia bisa mengendalikan semua potensi pada dirinya. Yang harus kita catat bersama-sama, ada manusia kalau memiliki akhlak yang baik, maka pasti hidupnya akan bahagia. Karena akhlak yang baik inilah menjadi sumber kebahagiaan. Bahagia itu tidak didapat dari materi. Bahagia itu didapat dari hati yang jernih, karena diisi oleh akhlak yang baik. Saya mau cerita terakhir. Ada namanya beliau Al-Imam Al-Tustari, seorang ahli tasawuf, juga memiliki tafsir ya, tafsir Al-Tustariyah. Imam Al-Tustari ini
Rumahnya beliau itu, kalau kita itu kayak di Dayan Gunung itu rumahnya. Di sana kalau Dayan Gunung itu kan ada bukit-bukit, betul ya? Terjal. Rumah beliau itu ada di bawah, tetangganya itu di atas. Begitu dia. Rumahnya beliau Imam Tustari di bawah, tetangganya orang Yahudi di atas. Di atas rumahnya orang Yahudi. Rupanya orang Yahudi tadi, tetangganya Imam Tustari ini, kloset bahasa kita, toilet juga bukan, WC-nya tetangganya ini bocor. Jadi kalau lagi ada orang buang air besar, buang hajat, itu turun ke rumahnya Imam Tustari, masuk ke rumahnya. Kajian kalau punya tetangga kayak gini, gimana, lapor langsung ke RT ya? Berat, aneh, ada. Kopes ampes, Imam Tustari, karena beliau punya akhlak, beliau punya hati yang jernih, hati yang bahagia. Maka kalau tetangganya buang air, dia cuma dipel, dibersihkan. Tidak lapor ketua RT, tidak lapor ketua RW, tidak lapor tuan guru, tidak lapor. Tolong tuan guru itu didoakan supaya dia kuat saja. Mana lagi orangnya Yahudi. Imam Tustari tidak melakukan itu semua. Sampai suatu hari tetangganya yang Yahudi ini datang ke rumahnya Imam Tustari, tuan guru Tustari. Dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Kalau orang Yahudi kasih salam itu salam. Dia jawab, waalaikum. Masuk tadi. Silakan. Silakan tuan guru. Belum. Saya lanjut sampai makan kita mau jamin makannya udah kita bicara. Dari masalah Pimpinannya tetangganya tadi, sudah selesai. kemudian dia lagi melihat kalau Imam Tustari lagi membersihkan kotoran yang turun dari rumah. Ditanya Imam Tustari, dari mana kotoran ini? Beliau menjawab, ini dari rumah tetangga saya di atas. Rupanya Imam Tustari juga tidak sadar kalau ternyata yang datang ini adalah tetangganya yang di atas, orang Yahudi terus. Ditanya Imam Tustari, berapa lama pelinggih itu ngepel kayak gitu? Beliau bilang, semenjak rumah itu dibangun. Semenjak rumah itu dibangun. Lama ya? Tidak lapor. Ini kuwatul akhlak. Dari kekuatan akhlak ini, pada saat itu juga orang Yahudi ini dapat hidayah. Dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya kekuatan akhlak, kuwatul akhlak. Ini yang harus kita miliki hari ini, supaya akhirnya dakwah Islam ini bisa diterima. Orang bisa ceramah aja, tapi tidak punya akhlak, susah dia. Susah akan diterima. Begitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak suruh anaknya sholat, tapi pelinggih tidak sembahyang sendiri. Anak-anak sembahyang dulu. Bapaknya main TikTok, lihat sinetron. Kira-kira anaknya mau sembahyang apa enggak? Padahal itu belum berbicara pada tataran akhlak. Itu hanya baru berbicara tentang masalah keteladanan. Akhlak itu a'la. Saya bilang tadi di awal, ibadah yang paling lama itu adalah akhlak. Kita itu menikah, tidak menikah, jomblo atau sudah punya pasangan, kita tuan guru atau kita orang biasa,
tetap harus punya akhlak. Betul ya? Maka akhlak inilah yang akhirnya kita usahakan. Dan tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru Fihir bahwa puasa itu mendidik manusia menjadi insan-insan yang bertakwa. Setelah puasa pun dia harus melakukan halal bihalal. Ada istihlal, dia meminta kehalalan dari saudaranya. Ya, halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Hadramaut tidak ada halal bihalal. Karena di Hadramaut orang punya salah, dia sadar dia harus minta maaf. Orang Indonesia enggak. Justru kalau punya salah, dia yang merasa lebih benar. Ya. Sekarang itu orang yang utang itu lebih berani daripada orang yang diutangi.